Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Mari kita pelajari bersama-sama. Aturan sinus. Jika diketahui segitiga A, B, dan C, sisi di hadapan sudut A kita namakan sisi A, sisi di hadapan sudut B kita namakan sisi B, dan sisi di hadapan sudut C kita namakan sisi C, maka berlaku aturan sinus sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur yang lain pada segitiga, yaitu kita dapat menentukan panjang salah satu sisi maupun besar salah satu sudut. Dengan syarat, yang pertama, jika diketahui panjang salah satu sisi dan besar dua sudut, kita dapat menentukan panjang sisi yang lain. Yang kedua, jika diketahui panjang dua sisi dan besar satu sudut, kita dapat menentukan besar sudut yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A itu 30 derajat, sudut B 60 derajat, dan panjang sisi BC sama dengan 4 cm. Hitunglah besar sudut C dan panjang AC. Jawab. Langkah pertama, kita gambarkan segitiga ABC. Selanjutnya, kita tuliskan nilai-nilai yang diketahui dari soal, di mana sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B 60 derajat, dan panjang sisi BC sama dengan 4 cm. Kita tuliskan pada gambar segitiga berikut. A 30 derajat, B 60 derajat, dan panjang sisi BC itu sama dengan 4 cm. Untuk menentukan besar sudut C, kita dapat menggunakan teorema jumlah ketiga besar sudut dari segitiga itu sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Jadi sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 60 derajat. Jadi hasilnya sudut C sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, kita menentukan panjang sisi AC. Panjang sisi AC, ya. Panjang sisi AC sama saja sisi di hadapan sudut B. Sehingga panjang sisi AC itu sama dengan panjang sisi B. Panjang sisi AC sama dengan panjang sisi B. A per sin A sama dengan B per sin B. Maka B itu sama dengan A per sin A sin B. A-nya tadi sama dengan 4 dan
A besar sudut A itu sama dengan 30 derajat. Jadi sin 30 derajat. Dan B itu sama dengan 60 derajat. Jadi sin 60 derajat. Sama dengan 4 per sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1 per 2. Kita peroleh dari tabel sudut-sudut istimewa. Dan sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Kita peroleh juga dari tabel sudut-sudut istimewa. Sehingga 4 dibagi 1 per 2 itu sama dengan 8 dikali 1 per 2 akar 3. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Jadi hasilnya 4 akar 3 cm. Dari mana dapatnya 8? 4 dibagi 1 per 2. Itu sama dengan 4. Operasi pembagiannya berubah menjadi operasi perkalian. Dan pecahannya ini dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi dapatlah 2 per 1 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi dapatlah 8. Selanjutnya, aturan kosinus. Aturan kosinus dalam segitiga A, B, C berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. Aturan kosinus kita gunakan untuk mencari salah satu panjang sisi. Baik sisi A, B maupun C. Dengan syarat, jika diketahui ukuran sebuah sudut dan dua sisi yang mengapitnya atau ketiga sisinya. Jadi kita harus mengetahui dua sisi dan salah satu sudutnya, baru kita bisa gunakan rumus atau aturan dari kosinus. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 6 cm, panjang sisi B sama dengan 4 cm, dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang C. Jawab. Untuk menentukan panjang sisi C, kita dapat menggunakan aturan kosinus, yaitu pada sisi C kuadrat. Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. Sama dengan A-nya tadi sama dengan 6, sehingga 6 kuadrat. B-nya sama dengan 4 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 4 dikali cos 60 derajat. 6 kuadrat sama dengan 36, 4 kuadrat sama dengan 16. 2 dikali 6 dikali 4 sama dengan 48. Dan cos 60 derajat kita lihat pada tabel sudut-sudut istimewa, hasilnya sama dengan 1 per 2. Sehingga 36 ditambah 16 sama dengan 52. 48 dikali 1 per 2 sama dengan 24. Jadi 52 dikurang 24 sama dengan 28. Ini baru nilai dari C kuadrat. Untuk mencari nilai C, itu sama dengan kita akarkan 28. 28 kita uraikan menjadi dua buah bilangan, yaitu 4 dikali 7. Sehingga hasilnya akar 4 itu sama dengan 2, akar 7 tetap akar 7. Jadi panjang sisi C 2 akar 7 cm.
Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai materi aturan sinus dan kosinus. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.